Cek, cek, cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya kalian semua? Apakah hari ini baik? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Miftahul Huda pada mata pelajaran konsentrasi keahlian. Baik, sorry, selaku ketua kelas, silakan memimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Baik, Pak. Ini teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, kalau kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Zorif, terima kasih. Zorif, apakah hari ini hadir semua? Hari ini hadir semua, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau hadir semua baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi perancah dan juga cetakan beton atau bekisting. Nah, di sini ada yang tahu apa itu perancah dan juga cetakan beton? Yara, Pak, tahu Yara? Eh, saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan ya. Saya tahu tentang perancah, Pak. Jadi kayak perancah itu adalah struktur sementara yang digunakan dalam sebuah konstruksi, terus pemeliharaan ataupun dalam pembongkaran bangunan. Oke, baik, betul sekali. Rehan, terima kasih. Zorif, ada yang ingin ditambahkan? Enggak, Pak. Saya nggak tahu. Oke, baik. Karena ada yang tidak tahu dan juga ada yang sudah tahu, mari kita mempelajarinya secara bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke materi. Ah, baik. Kita akan masuk ke perancah dan cetakan beton. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mampu diharapkan untuk menjelaskan pengertian dari perancah dan juga cetakan beton. Lalu yang kedua, kalian juga mampu diharapkan untuk menyebutkan fungsi dari perancah dan cetakan beton. Dan yang terakhir, kalian mampu diharapkan membedakan jenis perancah dan juga cetakan beton. Nah, pada hari ini strategi media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning. Lalu langsung masuk ke pembahasan di mana dari definisi perancah dan juga cetakan beton. Nah, untuk perancah ataupun cetakan beton ataupun bekisting ini merupakan struktur sementara yang digunakan dalam untuk membentuk dan menahan beton dalam proses pembuatan elemen konstruksi seperti kolom ataupun balok. Lalu yang kedua ada perancah. Nah, di mana definisinya ini merupakan struktur sementara yang digunakan untuk mendukung pekerja dan menahan material selama proses konstruksi. Nah, bisa dilihat gambarnya pada PowerPoint ataupun pada layar kalian. Nah, di bawah ini itu merupakan perancah. Lalu yang di atas ini merupakan bekisting ataupun cetakan beton. Lalu next itu fungsi dan juga kegunaan. Untuk bekisting sendiri yang pertama itu fungsi dan kegunaannya itu bisa membentuk sebuah bentuk yang kita inginkan di mana bekisting ini membentuk beton sesuai dengan desain arsitektur yang diinginkan, entah itu balok maupun kolom. Lalu menahan beton basah di mana bekisting ini mampu menahan beton dalam keadaan cair hingga mengeras sehingga memastikan elemen tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang tepat. Dan yang ketiga yaitu pengurangan kerusakan, di mana bekisting ini melindungi beton dari kerusakan luar seperti cuaca ekstrim selama proses pengiringan. Lalu ke perancah, gitu. Nah, perancah ini eh, fungsi dan kegunaannya yang pertama untuk dukungan struktur. Lalu yang kedua ada aksesibilitas. Dan yang ketiga ada keamanan. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Nah, lanjut untuk kita masuk ke bahan pembuatannya. Untuk bekisting, nah di mana bekisting ini dibagi menjadi dua, yaitu bekisting konvensional dan bekisting sistem. Nah, bekisting konvensional ini umumnya itu
terbuat dari bahan kayu ataupun papan triplek. Nah, biasanya casing ini digunakan pada proyek-proyek kecil ataupun menengah dengan bahan-bahannya yang mudah didapatkan. Nah, lalu untuk casing system sendiri, nah ini merupakan casing system pada jenis yang menggunakan modul-modul atau panel yang sudah distandarisasikan. Nah, biasanya casing system ini digunakan pada proyek-proyek besar seperti proyek pembangunan hotel, rumah sakit, maupun apartemen. Nah, lalu lanjut untuk bahan pembuatannya pada perancah. Nah, perancah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada perancah besi, lalu ada perancah aluminium, dan juga perancah bambu. Nah, lanjut. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Saya tidak, Pak. Oke, baik. Eh, oke, baik. Nah, berikutnya saya ingin mempunyai video pembelajaran yang berupa video pembuatan backlisting. Nah, tolong disimak nanti di akhir pembelajaran. Saya mempunyai beberapa soal yang memungkinkan kalian untuk menjawab soal tersebut lalu mempresentasikan soal tersebut. Nah, sebelum eh, video saya tampilkan, saya juga mempunyai alat peraga, bisa dilihat, diperhatikan dengan seksama. Nah, alat peraga ini merupakan alat peraga cetakan beton atau bekisting pada konstruksi sebuah balok. Nah, bisa dilihat. Nah, sekarang kalian perhatikan material yang saya pakai untuk membuat bekisting ini sudah termasuk dalam penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di akhir mungkin ada pertanyaan ataupun beberapa pertanyaan juga yang menyangkut pautkan alat peraga ini pada soal tersebut. Lalu ini juga ada eh, perancah yang dimana ini termasuk dalam perancah besi. Kita lihat mengkilap ini saya pakai holo ya, Kak. Ya anak-anak saya pakai holo. Nah, saya potong tadi. Nah ini bentuknya seperti ini. Mengkilap kan? Ya. Nah baik silakan Itu di. Pak, Ya, itu sorry. Bapak bikin sendiri. Iya betul saya bikin sendiri. Ih, keren Pak. Keren kan? Iya. Saya mau dong Pak. Iya, kamu bisa nanti kamu bisa berusaha sendiri melihat video pembelajaran yang saya tampilkan ini. Nanti kamu tolong perhatikan, nanti kamu praktekkan sendiri di rumah. Oke, Zorif ya. Oke Pak, siap, siap. Oke, baik, silakan. Siap, Pak. Oke, berikut tolong diperhatikan video pembelajaran. Assalamualaikum rekan-rekan. Pada edisi kali ini, nah, kira-kira seperti itu video pembelajarannya. Nah, berikut saya mempunyai tugas yang dimana ini mohon maaf ini belum saya edit. Ini berupa penugasan individu di mana kalian ini tolong dijawab. Kalian mempunyai waktu selama kurang lebih 5 menit untuk 3 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kalian nanti saya akan panggil satu orang untuk memaparkan hasil dari analisis pada video tadi ataupun pada alat peraga yang tadi saya tampilkan. Nah, silakan dikerjakan. Ini bisa dilihat lagi nih sekalian mengerjakan kan juga bisa lihat lagi ini ada
apa saja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang bingung, Wah, itu nanti kita masing-masing jawab tiga-tiganya. dibagi boleh. Kamu menjawab soal nomor 3, atau teman kamu menjawab soal 1 dan 2. Nah, itu dibagi-bagi saja. Atau yang tidak bisa dijawab, nanti boleh dijawab oleh temannya. Ataupun saya sendiri bisa menjawab. Tapi lebih baik kalian menjawab. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Dikarenakan Rehan yang ngomong pertama sudah, silakan Rehan memaparkan hasil dari analisis tersebut. Baik, Pak. Saya izin mencoba menjawab ya, Pak. Silakan. Untuk nomor 1 yaitu identifikasi jenis backcastingnya itu kan kayu ya, Pak. Nah, dari jenis backcasting kayunya itu pada umumnya ada backcasting slope, backcasting kolom, balok, plat lantai, dinding, atau shear wall. Lalu mungkin untuk jawaban kedua yang saya lihat itu ada papan kayu, terus paku, balok kayu, dan untuk jawaban yang ketiga itu bagian-bagiannya yang saya tahu panel backisting, terus pengaku horizontal dan vertikal, Pak. Mungkin itu saja yang saya tahu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Rehan, berikan tepuk tangan untuk Rehan. Oke, baik. Mungkin Zorif bisa menambahkan jawaban dari Rehan, Syara. Cukup Pak, itu tadi kita diskusi Pak. Oh, Diskusi saya sama Rohan Pak. kan ini saya tugasnya individu, bukan kelompok. Oh bukan kelompok ya Pak? Bukan, ini salah, ini tipe. Bukan kelompok, ini individu. Oh, Iya. kalau yang saya tahu sih kalau nomor satu identifikasi jenis backlisting pada video tadi tuh itu dia menggunakan backlisting kayu Pak atau papan kayu. Nah untuk bahan-bahannya kurang lebih sama kayak yang tadi Rehan bilang ada papan kayu, ada balok kayu, ada paku. Lalu nama bagian-bagiannya itu ada yang namanya panel beadjusting, terus ada balok belintang, terus ada spacer, dan udah sih Pak itu aja yang saya tahu. Oke, baik. Terima kasih. Dikarenakan ini kita pertemuan online ya, jadi saya tidak bisa memberi hadiah. Nanti kita pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menyusul untuk hadiahnya. Terima kasih sudah menjawab. Ah, baik. Nah, mungkin pada hari ini pembelajaran yang saya sampaikan mungkin cukup dan semoga bisa diserap oleh kalian semua. Nah, mungkin sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Boleh, Zurif dan Fananda, silakan disimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik Pak. Jadi pada materi hari ini kita belajar mengenai perancah atau scaffolding dan juga the backisting atau cetakan beton. Nah, untuk perancah ini fungsinya seperti konstruksi sementara pada sebuah bangunan. Nah, bahan-bahan dari perancah ini ada berbagai macam, ada aluminium, ada besi, ada kayu atau bambu. Nah, lalu selanjutnya ada cetakan beton, Pak. Nah, cetakan beton atau backcasting ini digunakan untuk mencetak sebuah beton. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari baja, dan ada yang dari aluminium. Itu sih Pak yang saya bisa simpulkan pada pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Zorif. Untuk kesimpulannya, saya apresiasi karena kamu sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang cara pembuatan daripada pembuatan beton itu sendiri. Karena kita sudah mempelajari tadi perancah dan juga cetakan beton, dan lalu minggu depan kita akan membuat beton itu sendiri. Nah, baik.
Pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Silakan Zorif Bapak Ananda menutup, maksudnya memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baik kita berdoa semoga ini kita oleh Pak ini menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik. Terima kasih Zorif. Baik, terima kasih anak semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.